Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah pasti baik semua ya. Hari ini apakah semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Nah, adakah yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam wujud zat atau materi, di mana materi itu dibagi menjadi dua, yaitu materi hidup dan materi tidak hidup. Materi hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan materi tak hidup atau yang kita sebut biasa dengan benda, contohnya seperti tanah, sepatu, tas, dan lain-lain. Nah, sebelumnya anak-anak tahu tidak apa itu materi? Baik, Ibu jelaskan. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Dari gambar tersebut, materi apa saja yang terdapat dalam gambar? Dari gambar tersebut terdapat banyak materi. Yang pertama ada air, kemudian gelembung udara, ikan, kaca, dan batu, serta tanaman hias. Nah, kemudian anak-anak, apakah dari materi tersebut sifatnya sama? Tidak ya, karena dari setiap materi sifatnya berbeda-beda. Contohnya air dan batu. Air dan batu memiliki sifat yang berbeda, di mana air bisa mengalir, sedangkan batu tidak bisa mengalir. Dan batu sangatlah keras, sedangkan air tidak. Nah, dari banyaknya materi yang ada di dunia ini dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing benda tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda, yang dimana dapat membedakan jenis benda satu dengan yang lainnya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu benda padat. Benda padat dibagi menjadi 2, yaitu benda padat tetap dan benda padat dapat berubah. Yang pertama yaitu benda padat tetap. Jika kita mengambil sebuah buku atau pensil dari atas meja, kemudian kita pindahkan ke dalam tas, bagaimana bentuk buku atau pensil tersebut? Apakah bentuknya berubah? Iya, betul, tidak berubah. Buku dan pensil jika kita pindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya tidak akan berubah bentuknya, karena buku dan pensil merupakan benda padat yang bentuknya tetap. Yang kedua yaitu benda padat yang dapat berubah bentuknya. Benda padat yang dapat berubah dengan cara tertentu. Misalnya baju yang mana bentuk semulanya adalah sebuah kain, kemudian dipotong dan dijahit berubah menjadi baju. Untuk mengubah benda padat menjadi bentuk lain, benda tersebut harus mendapatkan perlakuan terlebih dahulu. Misalnya seperti ditekan, dipahat, dipotong, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu benda cair. Coba anak-anak ingat benda-benda yang ada di dapur rumah kalian. Apakah di sana terdapat benda cair? Ya, di dapur terdapat banyak benda cair, misalnya air, sirup, minyak goreng, kecap, dan lain-lain. Nah, benda cair memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bentuknya tidak tetap, di mana benda tersebut selalu mengikuti wadah bentuknya. Contohnya, seperti air yang dipindahkan dari botol ke gelas, dia akan berubah bentuk atau wujudnya mengikuti wadah. Yang kedua, benda cair mempunyai massa dan mengikuti ruang. Contohnya seperti menuangkan air ke dalam gelas hingga penuh, hingga airnya keluar dari gelas. Nah, air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terpenuhi oleh air. Dan air mempunyai massa bisa dibuktikan jika kita mengangkat sebuah gelas yang kosong akan terasa ringan dibandingkan dengan kita mengangkat gelas yang berisi dengan air. Nah, sifat benda cair selanjutnya yaitu benda cair yang tenang, permukaannya selalu datar. Nah, selanjutnya yaitu sifat benda cair yang keempat, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya seperti aliran sungai, di mana air mengalir dari tempat yang tinggi atau dari hulu
dan mengalir ke tempat yang rendah atau hilir. Hal ini dapat membuktikan bahwa air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian sifat benda cair yang terakhir atau yang kelima, yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Pernahkah anak-anak membuat teh manis? Jika secangkir teh pahit kita berikan gula pasir, kemudian kita aduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Bagaimana bisa? Hal tersebut bisa terjadi karena gula pasir terlarut oleh air sehingga teh yang tadinya pahit menjadi manis karena terlarut oleh gula pasir. Nah, kemudian wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Keberadaan benda gas dapat kita rasakan. Contohnya seperti udara dan asap. Benda gas memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu benda gas mempunyai bentuk dan volume sesuai dengan wadahnya. Ketika kamu meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Bentuk balon menunjukkan bentuk udara yang ada di dalam balon tersebut. Jadi, bentuk benda gas tergantung dari wadahnya. Sifat yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Saat balon ditiup, maka seluruh bagian balon akan mengembang. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Sifat benda gas ini dapat kita temui pada saat kita memompa ban sepeda. Udara yang dialirkan ke dalam ban akan menekan ke seluruh bagian ban tersebut sehingga mengembang. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas dikerjakan secara berkelompok. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ibu menyediakan 3 benda di mana benda-benda tersebut bersifat padat, cair, dan gas. Silakan berdiskusi kepada kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit. Jika sudah selesai, silakan dipresentasikan di depan kelas bersama teman-teman kelompoknya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi dikerjakan secara individu, di mana lembar evaluasi ini Ibu gunakan untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar refleksi. Silakan diisi dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini yaitu macam-macam zat atau materi, yaitu ada 3. Yang pertama ada benda cair, benda padat, dan benda gas, di mana dari masing-masing benda tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Baiklah anak-anak, dari penjelasan Ibu dan pembelajaran hari ini, apakah ada materi yang belum anak-anak pahami, ataukah anak-anak sudah paham semuanya? Oke, baik, semuanya sudah paham ya. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi pada minggu depan. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.